kita kasih kesempatan Pak Yafid sekarang ya, Pak Yafid, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih kepada Pak Dudi yang punya channel, Bu EN moderator dan teman-teman fasilitator lah, mirip dengan CGP ya, dan teman-teman semua. Selamat sore. Memperkenalkan diri, saya nama Yafid, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Serang. Mungkin sedikit berbagi aja ya. Jadi kemarin dihubungi oleh Pak Dudi suruh berbagi. Nah, di sini saya akan berbagi, tapi karena masalah teknis tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Edi dan Bu Ida, mungkin saya di sini lebih ke ke non teknis lah, ke niat saya kok bisa curhat lah, mengapa dulu bisa bergabung ke CGP seperti apa. Mungkin izin share screen. Sudah muncul Pak Dudi? Udah. Ya. Mantap. Nah, mungkin sedikit cerita aja Bapak Ibu. Ini jadi saya bagi menjadi tiga halaman. Yang pertama adalah tergerak. Jadi saya ceritakan sedikit tentang bagaimana saya dulu tergerak. Nanti saya akan bergerak itu seperti apa dan menggerakkan ya. Jadi saya awali dari tergerak dulu. Saya cerita dulu. Awalnya saya dulu nggak tahu nih program CGP itu seperti apa. Nah, suatu saat saya membaca nih artikel dari koran online ya. Di situ ada yang berbicara adalah Bapak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pak Iwan Sahril ya. Jadi di salah satu tujuan dari guru penggerak adalah yang pertama adalah mendorong tumbuh kembang murid secara holistik agar memiliki profil belajar Pancasila. Yang kedua, menjadi pelatih mentor. Bentar, saya sambil shot ininya. Nah, ini. Yang kedua ini adalah menjadi pelatih atau mentor bagi guru lain untuk pembelajaran dan berpusat pada murid. Dan yang ketiga adalah menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Nah, setelah saya membaca artikel ini saya jadi tertarik nih gitu kan. Nah, setelah saya tertarik, saya cari-cari info lagi ya. Nah, terus di niatan saya ini, kok ada kata-kata guru bergerak gitu ya. Guru bergerak itu apa? Nah, saya cari-cari info di internet dan lain sebagainya. Nah, dan di niatan saya itu, selain dulu mau ikut itu, niatan saya yang lain adalah yang pertama adalah belajar untuk pola pikir dan hal-hal baru ya. Jadi karena kita hidup di abad 21, kita butuh kecakapan abad 21, siswa juga harus punya kecakapan, juga guru harus lebih punya kecakapan. Makanya saya selain dari yang disampaikan Bapak Iwan Sahril ini, saya juga punya keinginan untuk ini yang kedua ya Bapak Ibu, yaitu belajar pola pikir dan hal-hal baru yang mengikuti dengan kodrat zaman kita sekarang, yaitu abad 21. Selanjutnya saya ingin mencari alternatif atau solusi dari berbagai kesulitan selama menjadi pengajar. Saya ngajar mungkin udah 12 tahun, Bapak Ibu. Di situ saya bertemu dengan berbagai macam ribuan mungkin ya karakteristik siswa. Kadang-kadang saya curhat dengan teman lain, dengan MGMP, dengan komunitas dan yang lainnya. Nah, ada solusi dan mungkin saya ingin mencari sebuah solusi lain nih. Karena kalau di tingkat MGMP di sekolah kan lingkupnya kecil, saya ingin mencari solusi tingkatnya lebih luas. Nah, saya anggap program ini memungkinkan saya untuk berkolaborasi, untuk mencari komunitas, untuk berbagi keluh kesah sesama pengajar dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang karakteristik siswanya beraneka ragam ini. Saya pengen curhat lah bagaimana mencari solusi kalau ada masalah A, seperti apa yang saya lakukan ini sudah sesuai belum. Nah, itu adalah salah satu tujuan saya ikut dalam program guru penggerak ini. Jadi saya anggap fasenya masih tergerak dulu. Jadi masih tergerak dulu nih Pak Dudi, Bu En. Saya dulu masih tergerak, belum ada niatan untuk ikut. Nah,
setelah Jadi- mencari info secara detail, ini memang zaman dulu faktor luar ya Pak ya? Ada ya faktor luar ya? Pak Dodi. Jadi Oke. zaman dulu belum ada juga, waktu angkatan 4 itu belum ada ya isu-isu untuk menjadi apa tadi PP nomor 40 ya 2021 yang salah satu syarat menjadi pengawas dan kepala sekolah itu belum ada tuh, saya belum tahu. Jadi niatnya ya sedikit tulus lah untuk mengikuti atau mengembangkan hal-hal yang saya inginkan ini apa namanya dorongan saya nih awal-awalnya seperti ini. Jadi yang pertama saya melihat artikelnya Pak Iwan, terus saya memiliki apa namanya pemikiran seperti ini. Nah, akhirnya setelah mencari info panjang lebar dan ternyata sumbernya di PKB, SIM PKB itu. Saya buka SIM PKB lah. Nah, di situ saya akhirnya saya meniatkan awal untuk ikut program ini. Jadi di tahap fase bergerak saya meniatkan awal untuk bergerak bersama-sama nih dengan teman-teman hebat, karena kalau saya secapek-capeknya bergerak gitu kan, walaupun saya juga sudah bergerak tapi misalkan sudah semaksimal mungkin, tapi kalau saya sendiri mungkin hasilnya tidak semaksimal mungkin jika kita punya komunitas hebat dengan guru-guru hebat lain, sehingga bisa berkolaborasi menghasilkan pemikiran atau ide hebat sehingga bisa mengubah atau memajukan pendidikan khususnya yang ada di sekitar kita gitu. Jadi ketika teman-teman juga nanti ngikut program ini, yang pertama niatkan dulu lah dari awal, niatkan tekad bahwa yang kita akan ikuti ini adalah suatu program bagus banget nih, suatu program bagus yang difasilitasi oleh negara, dibiayai oleh negara, dan akan membentuk suatu komunitas besar yang di dalamnya orang-orang hebat yang bisa menggerakkan pendidikan sehingga lebih bagus daripada sekarang itu. Jadi diniatkan dulu masalah pengawas dan kepala sekolah kayaknya bonus saja ya. Karena nanti ketika akan ke tahap seperti itu kan juga masih ada proses seleksi dan lain sebagainya. Jadi kita niatkan awal dari itu aja lah. Kita niatkan bahwa pendidikan sekarang ini harus lebih bagus daripada kemarin dengan kita membentuk suatu komunitas dengan guru-guru hebat. Jadi diniatkan dulu yang pertama ini. Dan yang kedua, ketika saya udah niat itu dulu, teman-teman, saya yang pertama adalah minta dukungan keluarga ya. Karena apa? Karena saya tahu bahwa program ini 9 bulan ya. 9 bulan sangat-sangat capek, pasti nanti akan berbenturan dengan kegiatan-kegiatan keluarga. Ada yang pengen mudik, ada yang pengen liburan, lebaran dan lain sebagainya, pasti akan terganggu oleh panjangnya proses dari pelatihan ini. Jadi saya yang pertama adalah minta izin keluarga, terutama istri dan anak ya, karena pasti akan menyita waktu. Yang kedua, saya pasti memohon dukungan kepala sekolah. Saya sampaikan kepada kepala sekolah, ini program yang panjang, mungkin nanti kewajiban-kewajiban saya sebagai guru untuk dan membantu Bapak Kepala Sekolah akan sedikit tersita waktunya, karena program ini panjang, tiap hari ada pelatihan, kadang-kadang Zoom, ada lokakarya, ada aksi nyata dan lain sebagainya. Tapi Bapak Kepala Sekolah mengizinkan, support, ini program bagus nih, support banget, karena di situ ada salah satu tahap yaitu aksi nyata, di mana kita adalah menerapkan teori-teori yang sudah kita peroleh, kolaborasi yang sudah kita dapatkan di lokakarya, kita aplikasikan ke sekolah kita. Nah, selanjutnya yang saya siapkan adalah sarana prasarana, termasuk WiFi. WiFi juga saya upgrade dulu dari 20 Mbps menjadi 100 Mbps sekarang yang di rumah, karena saya tahu ini adalah full online, di mana ujung tombaknya adalah WiFi dan laptop yang lancar nih. Jadi 3 hal ini mungkin nanti bisa ditambahkan dari teman-teman yang saya sudah persiapkan ketika dulu akan mengikuti program 9 bulan ini, karena kita harus punya komitmen nih. Kalau komitmennya nggak kuat, banyak nih dari kemarin saya buka di LMS, sudah banyak dari teman-teman guru penggerak, dari fasilitator, dari PP yang mengundurkan diri sudah banyak nih, saya kemarin lihat pengumumannya. Jadi dari 8.000 sekian tuh tinggal berapa tuh, udah ada berkurang 100-an ada yang dari angkatan 4 ada di yang dikasih oleh fasilitator kemarin.
Nah, selanjutnya ketika tahap bergerak ini saya mengalami kesulitan ketika mengisi esai. Tadi benar yang kita katakan teman-teman juga, Bu Ida, Pak Edi, saya benar-benar karena saya orang fisika ya, yang istilahnya terbiasa berpikir dengan otak kiri. Nah, dituntut untuk membuat esai yang notabene-nya adalah menggunakan otak kanan gitu. Jadi saya benar-benar tersiksa ya Bu En ya. Nah, di situ saya juga tadi menggunakan tool dari yang seperti dari Pak Edi tadi. Nah, saya ngomong bisa ditulis, terus ada satu lagi nanti mungkin saya sedikit berbagi juga, saya kadang dari YouTube juga Pak Edi. Boleh, saya dari YouTube-nya biar yang ngomong, nanti ngetik sendiri gitu juga lebih enak. Dari situ baru kita simpulkan dari berbagai sumber di YouTube atau dari PDF itu nanti saya simulasikan sedikit nanti biar bisa membantu teman-teman yang punya permasalahan seperti saya, yaitu otak kiri terbiasa dengan otak kiri, otak kanannya nggak terlalu bagus untuk membuat esai-esai panjang ya. Yang enak otak-otak Pak ya. Jadi itu yang untuk esai ya. Pasti banyak juga tuh dari teman-teman yang mungkin untuk teman-teman. Penasaran nih saya nih. Ayo Pak, simulasikan terakhir nanti biar ditunggu-tunggu Pak. Oh gitu ya, bagus. Nah, selanjutnya ketika tahap wawancara juga itu tahap yang benar-benar apa ya? Sekitar sejaman ya kalau nggak salah, 1 jam. Iya Pak Yapid, ada yang nanya nih, asesornya kejam-kejam nggak katanya? Asesornya zaman saya itu waktu wawancara itu dari Gorontalo dan Jogja kalau nggak salah, dan mereka pun sepertinya nggak kenal katanya karena di apa namanya dikocok atau gimana sepertinya. Jadi mereka katanya awal itu nggak kenal saya, ketika kenalnya baru di situ. Jadi bertiga lintas daerah gitu ya. Bertiga itu nggak ada yang kenal, jadi bertiga nggak ada yang kenal. Akhirnya mereka mengajukan wawancara panjang lebar, akhirnya jadi ajang curhat lah, malah kita banyak karena saya mungkin sepertinya sudah jinak-jinak kali ya. Nah, karena seneng menggali dulu waktu pengalaman organisasi dan lain sebagainya lah. Itu ngobrol panjang lebar di situ tuh, akhirnya sejam lebih nggak kerasa malah udah kelewat, malah udah ditelepon oleh pihak P4TK, Pak udah gantian serta lain. Nah itu ya. Itu berarti ini jangan takut sama asesornya teman-teman ya. Udah jinak atau ini aja lah dan teman-teman dibikin nyaman dulu aja lah. Kalau udah nyaman mah semua sejam itu kayak cepet banget gitu berlalu. Nah, itu adalah tahap saya untuk bergerak. Jadi yang pertama tadi tergerak, terus bergerak saya mencari informasi, mencari dukungan, saya lengkapin sarananya, dan sampai tahap wawancara alhamdulillah udah lolos. Nah, sedikit berbagi untuk ketika tahap menggerakkan. Saya sekarang udah di tahap lokakarya kedua, udah 3 bulan kalau nggak salah, masih ada 6 bulan lagi. Nah, di 3 bulan pertama ini saya merasakan banyak hal-hal baru, terutama pemikiran saya ya. Jadi dulu itu saya itu adalah guru fisika yang menganggap bahwa anak yang nggak bisa fisika itu ya punten anak bodoh gitu tuh. Dulu sebelum jujur saya sebelum ikut guru penggerak saya seperti itu. Tapi setelah saya ikut guru penggerak, saya membaca filosofinya Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa guru itu ibarat cuman petani ya Bapak Ibu ya. Cerahkan ya Pak ya. Iya, cuman petani. Si anak itu udah punya kodrat alam masing-masing. Jadi tugas tugas guru itu hanya untuk memastikan aja bahwa si bibit jagung ini akan tumbuh menjadi jagung yang buahnya bagus. Bibit kelapa ini akan membuat kelapa yang bagus. Nah, seperti itu kita hanya bisa memastikan, tidak bisa mengubah bibit jagung menjadi bibit kelapa. Makanya dari situ filosofi itu saya jadi kepikiran, kalau semua anak saya pastikan harus bisa fisika mah saya akan bertentangan dengan untuk mengubah kodrat alam yang udah diciptakan oleh Allah gitu kan. Nah, makanya dari sekarang saya agak longgar nih ke anak-anak. Nggak bisa fisika juga, istilahnya mereka masih punya bakat lain untuk membuat dia sukses, dan mungkin kodrat alam anaknya bukan di fisika. Dan di
guru penggerak ini saya bisa membuat aksi nyata ya, Bapak Ibu, aksi nyata dari berbagai modul itu nanti ada aksi nyata yang bisa langsung diwujudkan di sekolah. Dan saya juga berkeinginan banget membuat sebuah merdeka belajar ya. Tapi ketika kurikulum seperti sekarang ini kan belum memungkinkan untuk siswa untuk bisa memilih sesuai dengan yang pernah saya baca, yaitu di kurikulum prototipe ya. Jadi agak beda banget. Enam bulan lagi ya modul yang harus saya selesaikan. Nah, di salah satu aksi nyata ini mungkin saya pamer sedikit ke Bapak Ibu. Nah, di salah satu visi guru penggerak saya, jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah tergabung, Bapak Ibu diminta untuk membuat visi guru penggerak. Nah, salah satu visi saya untuk menjadi guru penggerak adalah ini, terwujudnya sekolah yang pembelajarannya memerdekakan, penuh cinta kasih, dan menyenangkan dengan menanamkan karakter profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar demi mewujudkan peserta didik yang berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, mungkin kata-kata yang panjang lebar ini kalau diaplikasikan sangat-sangat lebih luas lagi ya. Tapi ketika kemarin saya memilih tema ini, walaupun konsekuensinya juga pasti nanti sangat berat untuk melaksanakan visi dari guru penggerak yang saya pilih ini. Nah, itu sekedar curhat berbagi yang mungkin bisa nanti proses tergerak untuk ikut, nanti habis itu bergerak bersama-sama dengan kami semua, yaitu CGP, khususnya CGP di Banten ini tahap bergerak. Sekarang udah ada komunitasnya walaupun masih dalam grup WA, dan salah satu aksi nyatanya sekarang yang digagas oleh Pak Sudi yaitu kita membuat coaching klinik ini. Salah satunya adalah kita bergerak. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggerakkan semua komunitas yang di Banten ini sehingga bisa mewujudkan cita-cita dari pendidikan nasional, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu sedikit curhat tentang non teknis ya Bapak Ibu, non teknis yang saya alami dari sekitar mungkin 6 bulan yang lalu, karena seleksi kan sekitar 3 bulan, 2 bulan 3 bulan ya, mungkin 3 bulan yang lalu, 6 bulan lah sampai sekarang, sampai dengan sekarang yang mungkin saya sedikit sudah di tahap menggerakkan, walaupun baru cuman 2 modul nanti dari 3 modul yang harus kita selesaikan. Itu untuk non teknisnya. Nah, untuk teknisnya tadi yang sedikit saya saya bicarakan di depan adalah mungkin persis dengan yang Pak Edi lakukan. Ya nih, pasti banyak yang penasaran nih Pak. Pak Edi lakukan. Nah biasanya di YouTube nih, YouTube tampil ya. Tapi saya share screen bentar, saya share screen suaranya. Tadi kayaknya suaranya belum saya share screen. Mohon maaf, terlempar ternyata. Pak Rahmat alhamdulillah sudah bisa gabung lagi ya. Suara udah muncul belum Bu En dari YouTube? Belum. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit. Nah, misalkan kita mendengar ini ketemu dengan suatu YouTube yang bagus, tapi kita nggak mau nulis nih, kan kadang-kadang juga mau nulis yang kita rekam kan kadang-kadang harus play, kita tulis, kita post dulu gitu kan, capek tuh. Nah, ini juga caranya persis dengan dengan Pak Edi tadi, yaitu sama. Ini disiapkan dulu yang mulai ada suaranya di mana, menit keberapa. Terus kita buka, persis kayak tadi, kita bunyiin aja ini. Coba ya kita nyalain ini, biar Pak sambutan Pak Menteri. Saya hormati. Biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Lebih baik dari kita. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia. Nah, seperti itu dan aja Bapak Ibu. Yang tersulit.
nanti misalkan Bapak Ibu pengen merangkum dari YouTube, dari yang ada sumbernya adalah suara, bisa dari yang Pak Edi tadi contohkan yaitu kita ngomong, atau bisa ngambil dari YouTube, udah nulis aja di sini kan, tinggal kita edit gitu. Jadi itu adalah ya mungkin kita ATM lah, tapi jangan persis amat, karena di di awal-awal seleksi ini pasti juga ada tool dari P4TK yang apa tuh Pak Dudi? Detecting apa tuh? Plagiarisme. Plagiarisme pasti muncul ya. Jadi kalau ketemunya kita ambil ininya aja, yang hal-hal yang intinya aja, jangan terlalu persis amat. Nah, jadi salah satunya itu tadi, kita bisa selain kita ngomong, kita bisa nyetel YouTube atau musik atau apapun, atau pidato siapapun nanti akan muncul di sini. Kita toolnya sama, yaitu pakai Google Doc. Google Doc ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, berbagi tip ketika saya belajar modul CGP yang tebal banget, yang berlembar-lembar. Saya tipenya bukan orang visual yang membaca kuat gitu. Saya seneng sambil tiduran, sambil dengerin, paham gitu. Nah, kalau misalkan kita ketemu seperti ini nih, ini kan baca aja saya bener nih nggak seneng kayak gini nih, capek. Nah, kadang saya memakai tool juga biar dia bisa bacain kayak biasanya. Nah, kita klik, saya tulis di sini, tinggal kita 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil. Ini adalah terjemahan bebas dari artikel yang dipublikasikan melalui website TIS-URL. Berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, differentiated instruction harus dimulai dengan pemahaman yang akurat tentang apa itu DIT dan apa itu yang bukan DIT. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi misalkan Bapak Ibu pengen yang ini, ya diblok aja nih, yang mau dibaca ini diblok aja, seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang tipe auditorik pasti membantu banget nih. Kecuali orang visual malah seneng banget. Saya termasuk orang auditorik. Gimana? Harus ada add-on atau gimana? Ada add-on nih, add-onnya namanya 7 alasan mengapa pembelajaran. Bapak Ibu pakai Chrome, add-onnya namanya ini apa nih? 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil. Ini adalah terjemahan bebas dari artikel yang dipublikasikan melalui website TIS-URL. Berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kalau tadi dari suara ke tulisan, sekarang dibalik. Dari tulisan ke suara. Oke, siap. Jadi nanti Pak Rahmat kalau menidurkan anak pakai itu aja, Pak. Iya. Cuman adanya datar. Nina Bobo. Cuma nanti kalau kok suara Bapak berubah gitu ya. Itu dia suaranya perempuan. Kapan itu saya juga ketemu anak-anak juga lucu tuh, aduh. Jadi mereka pada makan bareng, terus mereka buka Google doa sebelum makan. Nah, sekarang yang doa bukan mereka, Google dulu yang bacain doa ternyata. Itu pahalanya buat Google ya. Iya, anak suruh yasinan sekarang nggak mau kan, megang HP surat yasin, Google yang bacain tuh semua tuh. Iya. Itu ada salah satu pemanfaatan teknologi yang mungkin udah keliru ya. Ada aja ya. Nah, itu salah satu tool yang saya pakai untuk untuk mempercepat tadi belajar. Kalau ini lebih ke membaca modul sih, jadi modul CGP yang panjang-panjang tadi biasanya saya baca dengan itu sambil tiduran. Nah, dari situ nanti sambil ngomong itu saya rekam gitu tuh. Kadang kalau habis itu kalau pengen bikin rangkuman ya ini direkam sekalian, diambil ininya lah ekstra abstraknya gitu. Kalau saya sukanya ambil intisari, Pak. Langsung ambil poin-poinnya dipisahkan ke notes. Ya. Nah, ini berarti Ibu Ida ini cenderung ke visual sepertinya. Nah, senang dia mengambil sesuatu. Kan senang melihat sesuatu. Jadi kalau saya kinestetik, Pak Dudi. Kalau Pak Rahmat kinestetik, cedek cicing. Nggak bisa diem tuh Pak Rahmat. Ayo Pak Rahmat. Ya, silakan Pak Rahmat. Mungkin itu ya, saya kembalikan dulu ke moderator berarti. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Epid ya. Oh ya, maaf sedikit Bapak Ibu teman-teman. Jadi di akhir saya CGP ini juga kita harus membuat portofolio ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin bisa pamer sedikit portofolio saya di CGP. Jadi ini saya portofolionya seperti ini. Jadi ini portofolio digital, mungkin Pak Dudi juga sama tuh ya. Udah bikin portofolio digital.
Jadi ini yang yang harus kita bikin daripada bikin portofolio PDF. Saya sih dari PP juga boleh lah, digital bisa, tinggal di print PDF kan bisa, seperti itu. Wow, kalau ini Keren udah nih. kalau ini udah berbasis website yang keren ini. Wow. Pakai ini ya. Nanti kalau ada teman-teman yang belajar bareng, Pak, saya seneng Moodle, seneng WP, PHP, MySQL dan lain sebagainya. Kalau ada teman-teman kolaborasi. Nanti ini kita bedah berikutnya ini. Kita bedah bicara tema berikutnya. Keren. Boleh. Nah, karena sekarang saya udah bikin ini nih Moodle. Kalau pengennya sih bikin Moodle itu Pak Dudi yang seperti Alur Merdeka nih kan. Nah, seperti itu nanti kesempatan lain ya. Alur Merdeka. R-nya udah hilang satu, sekarang jadi Merdeka aja. Kita kembangkan nanti Pak Yafid buat Banten. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dudi, Bu Ehen, teman-teman semuanya. Nanti bisa disambung oleh teman-teman fasilitator yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, karena sudah asar ya, silahkan ya yang mau sholat dulu gitu, gantian aja ya. Tadi satu yang saya garis bawahi ATM ya Pak Yafid ya. Ada teman yang nanya katanya kenapa sih coaching ini nggak sekalian aja bahas satu-satu pertanyaannya, dibimbing satu-satu. Nanti kena kartu merah mereka nanti. Betul ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena pengalaman kita berbeda ya. Jadi mungkin teman-teman narasumber juga akan bercerita secara umum. Kalau misalnya lebih khusus di Japri aja gitu ya. Gitu ya Pak ya. Nanti bisa arahannya lebih khusus gitu. Hanya ya tadi ya, masa sih kita menjiplak ya. Mungkin ATM saja. Baik, selanjutnya di saya ada azan nih, saya kasih kesempatan ke Pak Ahmad Haidir ya. Mangga Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu En, ketua saya Pak Dudi. Pak Dudi ketua saya Bu ini. Yang luar biasa. Rekan-rekan calon guru penggerak di angkatan 6 dan rekan-rekan narasumber lain. Langsung aja ya. Mohon maaf tadi saya terlempar ya. Pak Dudi biasa. WP-nya ini los, nggak tahu, nggak ada sinyalnya. Kemudian lari dulu ke Indomaret karena ternyata begitu ya. Saya mungkin menitik beratkan pada saya sih semuanya di sini sebagai guru tentu semuanya guru penggerak sebenarnya Pak Yafid ya. Saya yakin semuanya sudah bergerak gitu ya. Tapi kalau saya lebih duluan ikut komunitas guru penggerak gitu. Jadi saya yakin yang namanya guru pasti semuanya penggerak Pak Dudi ya. Kadang-kadang begitu, ini yang sulit itu memang memulai. Gitu. Sama ketika saya dulu mau daftar itu pikir-pikir, apalagi dulu itu tidak apa sih, terus terang aja saya hanya memikirkan sertifikat yang jumlahnya lebih dari 300 jam gitu. Awalnya seperti itu. Dan yang paling sulit itu memulai. Tapi saya dulu ingat waktu dulu seusia saya pasti kita pernah belajar mengarang gitu ya kalau di sekolah. Kalau ada ulangan gitu ya pasti ada pelajaran bahasa Indonesia itu pasti ada mengarang. Dan ini kita temukan ketika kita harus mengisi esai itu. Dan saya masih ingat sama guru SMP Pak Dudi. Dulu saya pernah bertanya, apa sih triknya supaya bisa mengarang begitu, bisa menulis? Guru saya menjawab, almarhum sekarang, katanya mulailah dengan huruf besar. Betul, ketika kita mau menulis, kan itu mulailah dengan huruf besar. Dan saya ingat itu betul begitu ya. Sehingga ketika dari esai itu sebenarnya apa ya? Yang kita ceritakan apa yang kita alami begitu. Yang ditulis apa yang kita alami. Saya terus terang aja ngisi esai itu langsung ya. Langsung di LMS itu ya, di form itu, tidak di Word dulu gitu ya, kayak teman-teman yang lain mungkin. Dan saya juga pernah diulangi lagi karena hilang yang nggak tersave dan sebagainya. Itu bagian dari keindahannya mungkin ya. Dan inti dari cerita esai gitu ya. Kalau satu persatu tadi kan kita tidak mungkin ya ceritakan pertanyaan jawabannya apa begitu ya. Yang paling penting adalah di cerita itu kita berbicara tentang pemberdayaan ya. Memberdayakan siswa-siswa kita, memberdayakan diri sendiri gitu ya. Bagaimana kita mengembangkan diri
ketika menjadi guru. Dan tentu saja mengembangkan orang lain. Itu ya yang poin penting menurut saya ya di ISE itu. Dan perlu diingat kita ini sifatnya kolaboratif begitu ya, kelompok. Ketika di ISE itu juga kita jangan banyak saya kalau menurut saya begitu. Saya telah melakukan saya apa-apa. Tapi mungkin akan lebih disenangi kata kami begitu. Kami bersama-sama bla 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 dan sebagainya. Kira-kira sepengetahuan saya seperti itu mungkin gitu ya. Itu salah satu trik dari saya begitu. Bagaimana kita menceritakan pengalaman kita tapi dengan gaya bahasa yang baik begitu ya. Sehingga alur ceritanya bisa dipahami bahwa kita memang bukan tidak toh kita ketika mengerjakan sesuatu itu, tapi kita tetap berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Karena ketika kita memberdayakan siswa tentu bukan hanya kita kan yang berperan seperti itu. Itu salah satunya mungkin ya. Kemudian ini ya, kadang-kadang orang merasa tua gitu ya untuk melakukan hal seperti ini. Saya juga sempat merasakan itu. Malu saya udah tua begitu ya. Untuk anak muda-muda aja yang seperti ini, tapi ternyata tidak gitu ya. Masih yang hampir 50 tahun itu banyak yang daftar juga ya setelah kita ketemu dan mereka luar biasa. Selanjutnya adalah kita merasa banyak pekerjaan gitu. Kita merasa kesibukan kita banyak gitu. Padahal dari aktivitas kita itu walaupun banyak kita bisa meluangkan waktu lah, saya yakin. Ini pengalaman saya saja begitu ya. Saya pada saat itu sebagai bendahara Pak Dudi ya. Walaupun saya tidak pernah bercerita bendahara di ISE itu tidak pernah bercerita menjadi bendahara Pak Dudi. Karena mungkin tidak ada nilainya gitu ya. Tapi saya berbicara siswa, berdaya diri sendiri begitu ya. Kemudian pada saat itu juga saya di organisasi sebagai sekretaris PGRI gitu ya. Yeah. Kemudian sebagai PLH sekolah. Di olahraga saya aktif Pak Didi gitu ya. Sebagai ketua KONInya kecamatan begitu. Tapi alhamdulillah saya bisa meluangkan waktu untuk ikut, dan dari situlah mungkin pengalaman-pengalaman itu yang saya ceritakan. Artinya teman-teman semua yakin bisa meluangkan waktu. Mumpung ini hari ya masih ada waktu ya sampai jam 23.59. Biasanya kita ya, saya terutama ini biasanya suka ada nih the power of injury time gitu ya. Kepepet sama ya? Pak Yapi kalau saya ngerjain tuh. Ya kepepet. Biasanya semakin semangat gitu. Sampai detik-detik terakhir. Mungkin karena ini waktu semakin nanti sampai jam 2 semakin kecil lagi kita ya. Sedikit lagi maksudnya. Kita mungkin lebih banyak bercerita apa yang teman-teman lakukan hari ini gitu. Mungkin ke arah dialog aja Bu WN ya mungkin ya. Iya. Jadi kalau kita tadi sudah banyak bercerita dan tip-tipnya dari rekan yang lain, mungkin kita lebih mendengarkan apa yang diinginkan dari teman-teman calon guru penggerak ini. Mungkin dari saja itu saja Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.